Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agus Salim, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan NIM 25167337776 dan bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini saya akan melakukan video praktek pembelajaran di kelas 4 pada SD Negeri 1 Pulau Tengah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dengan materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, belajar dengan seksama. Siswa yang Bapak sayang pasti bisa. Bisa. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapa dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Bapak yang kami sayang, kami pasti bisa. Ya, selanjutnya untuk speaking. Selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan pada belajar kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Gafar, silakan pimpin doa. Mari kita baca doa bersama. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak cek kehadiran dulu. Kita absen. Bagaimana hadir semua? Ya, kita cek dulu dengan absen. Kita absen dulu. Abijad, Hadir, Pak. Afifah, Hadir, Pak. Afika, Hadir, Pak. Al-Fatazim, Hadir, Pak.
Arif, Hadir, Pak. Cut Marwah, Daril, Hadir, Pak. Elka, Hadir, Pak. Fedril, Hadir, Pak. Halwa, Hadir, Pak. Marsa, Hadir, Pak. Muhammad Rafael, Hadir, Pak. Nabil, Hadir, Pak. Nabila Alia, Hadir, Pak. Nabila Asifa, Hadir, Pak. Nadira, Hadir, Pak. Novan, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Ukti, Hadir, Pak. Zafira. Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya. Ya. Selanjutnya kita memasuki pelajaran. Pelajaran kita pada hari ini yaitu tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Ya, topik A, bagian tubuh daripada tumbuhan. Baiklah, sebelum kita mulai, Bapak mau bertanya dulu. Ya. Tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah, ada sarapan semua? Ada. Baik. Sarapannya pakai apa aja? Ada yang pakai ikan, ada yang pakai sayur, ada yang pakai telur. Apa lagi? Tadi Bapak ada mendengar ada yang sarapannya pakai sayur. Jadi itu sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Ya, kita ada sarapannya yang pakai sayur. Sayur itu tumbuhan. Kita sarapan itu untuk memenuhi sumber daripada kehidupan, biar kita bertenaga, bisa melanjutkan kehidupan. Ya, otomatisnya kalau kita tidak makan, itu tidak bisa melanjutkan nutrisi kita punya badan itu lama-lama kurang hilang dan menyebabkan kematian kalau tidak makan. Sudah. Satu lagi, Bapak ingin bertanya, bagian tubuh tumbuhan apa yang bisa diolah menjadi sayur? Daun. Apa lagi? Batangnya juga. Apa lagi? Buah juga. Bunga juga. Yang apa tadi yang diambil daunnya buat jadi sayur itu apa contohnya? Bayam. Kangkung. Bagus. Bayam itu sekalian juga sama batangnya. Kangkung juga sama. Yang diambil bunganya saja. Bunga apa? Bagus. Apa lagi? Brokoli juga ada. Apa lagi? Brokoli juga. Udah, apa lagi? Ada enggak yang diolah sayur itu yang kita makan dari buah? Ada. Buah apa misalkan? Oke. Jengkol. Apa lagi? Ya ini. Hah? Iya. Ini Bapak dengar ada jengkol. Jengkol kayak kompak semua. Apa semua dengan jengkol? Oh, enggak juga. Kenapa? Karena baunya mungkin iya. Ya, selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ini tujuan
tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, coba dibaca. Mengidentifikasikan bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, Mendefinisikan fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama sekali itu mengidentifikasikan bagian-bagian tubuh tumbuhan. Kita akan mengidentifikasikan bagian tumbuh-tumbuhan itu apa saja. Ya, yang seterusnya. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan. Ya, fungsi-fungsi dari bagiannya itu apa saja. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, selanjutnya Bapak akan membagikan kelompok. Ya, akan membagikan kelompok. Apakah ya. Apakah ada mau membina kelompok? Tidak. Sudah nyaman begini? Sudah. Alhamdulillah. Tidak ada, kita rombak lagi. Berarti nyaman begini. Sudah sesuai dengan kawan-kawan? Sudah sesuai dengan kawan-kawannya. Selanjutnya, Bapak akan memperlihatkan memutar video pembelajaran kita pada hari ini. Coba diperhatikan sama-sama. Ini yang penting dicatat. Diperhatikan, dilihat, fokus, yang penting dicatat. Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar materi bab 1 tumbuhan sumber kehidupan di bumi, topik A, bagian tubuh tumbuhan, kelas 4 SD, muatan pelajaran IPAS. Mari kita perhatikan percakapan berikut ini. Suka sayuran tidak? Suka sayur, buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Aku pernah baca, katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernafas. Makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan. Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali ya buat kita semua. Dari percakapan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernafas. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa? Yuk, kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab ini. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing? Bagian tubuh tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Ada beberapa bagian tubuh tumbuhan, antara lain akar,
ada batang, berikutnya ada buah, selanjutnya ada daun, dan yang terakhir ada bunga. Mari kita pelajari setiap bagian dari tubuh tumbuhan. Akar memiliki berbagai fungsi, antara lain menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Berikutnya, menopang tumbuhan agar tegak berdiri dan kokoh. Selain itu, untuk menyimpan cadangan makanan. Tahukah kalian ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah salah satu jenis akar tanaman yang memiliki ukuran akar besar dan bagian-bagian cabang akar. Sedangkan akar serabut merupakan akar yang berada di pangkal tanaman yang memiliki panjang yang hampir sama. Perhatikan gambar berikut. Akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti singkong. Tanaman singkong memiliki jenis akar serabut. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian memakan singkong, sebenarnya kalian memakan akar loh. Cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Batang memiliki beberapa fungsi, antara lain mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar menuju ke daun, menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak dan kokoh. Selanjutnya, untuk menyimpan cadangan makanan. Berikutnya, dapat mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Bagian daun. Daun memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses memasak makanan sendiri pada tumbuhan untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selain itu, daun berfungsi untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Tahukah kalian ada berbagai macam bentuk daun berdasarkan susunan tulang daunnya? Ada 4 jenis bentuk daun. Yang pertama, daun menyirip. Yang kedua, daun menjari. Yang ketiga, daun melengkung. Dan yang keempat, daun sejajar. Bagian bunga. Bunga memiliki fungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali. Selanjutnya, bagian buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Adapun bagian-bagian dari buah biasanya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kulit buah untuk melindungi isi dalam buah, berikutnya daging buah yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang nantinya dapat dikonsumsi dan melindungi biji, dan yang ketiga biji yang berfungsi untuk alat perkembangbiakan yang nantinya dapat ditanam. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai bagian tubuh tumbuhan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ya, kita kan sudah menonton videonya. Ada
Ada semua? Ada. Apa yang kita lihat dalam video ini? Kira-kira apa? Tentang tumbuhan. Bagus. Berikan tepuk tangan dulu biar semua. Bagus, tentang tumbuhan. Dan apa lagi? Tentang tumbuhan pertama. Yang kedua yaitu tentang fungsi daripada bagian tubuh tumbuhan. Ya. Bapak mau bertanya di sini. Ya, yaitu satu, Bapak bertanya dulu barang wali. Yang pertama, Bapak ingin menanyakan bagian tubuh tumbuhan itu terbagi menjadi apa saja? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Tumbuh-tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Dan biji. Bagus. Berikan tepuk tangan untuk bagian tubuh tumbuhan itu terdiri dari bermacam-macam. Kayak tadi dibilang ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Bapak ingin bertanya, fungsi daripada akar itu apa? Ya, fungsi daripada akar itu apa? Apa? Fungsi daripada akar itu adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan menopang tumbuhan. Iya, bagus. Berikan tepuk tangan lagi. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan juga untuk menopang tumbuhan. Sudah, sampai di sini dulu. Sementara ada yang ingin ditanyakan? Ya, Nabila? Ya, fungsi bunga itu ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, untuk lebih semangat, coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Bagus. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok mengamati. Ini LKPD-nya. Ya. Juga ini pohonnya. Bapak diamati. Bapak taruh di tengah. Ya. Selanjutnya ini kelompok audio. Ini bahannya. LKPD-nya. Selanjutnya ini kelompok visual. Ini satu lagi. Ya. Silakan dikerjakan. Boleh. Cuma jangan dulu supaya rapi. Karena nanti kita akan
Sudah? Sudah siap? Kita mulai presentasikan. Ya, kelompok mana dulu yang maju? Boleh, kelompok 1, silakan. Maju ke depan. Semua itu. Ya, perhatikan semua. Akar. Fungsi akar adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan menopang tumbuhan. Batang. Fungsi batang adalah mengantarkan air dan nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun. Fungsi daun adalah tempat terjadinya fotosintesis. Bunga. Fungsi bunga adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Buah. Buah. Fungsi buah adalah tempat menyimpan tanaman makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Sudah. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil daripada pengamatan mereka. Sekarang ada yang mau bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Ya, kalian. Ya. Batang. Fungsi batang adalah mengantarkan air dan nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Iya, bagus. Tepuk tangan. Kembali. Ya. Sekarang Bapak kumpulkan ya. Untuk hari ini cukup sekian. Untuk menutup pembelajaran kita agar kita mendapatkan keberkahan, mari kita berdoa sama-sama. Baca doa dulu. Jadi cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.